Halo, berjumpa kembali dengan kami dan tentunya berita-berita terbaru dari berita online yang terpercaya yaitu detik.com. Ini ada pembahasan sama mungkin menjadi pertanyaan banyak masyarakat luas di Indonesia. Dulu obat sirup tuh aman, kok sekarang enggak? Ini kemungkinan yang bisa terjadi. Lah, seperti apa ulasannya? Yuk kita ikuti beritanya sebagai berikut ini. Cemaran etilen glikol (EG) pada produk obat sirup diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut anak. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI telah melaporkan sebanyak 3 produk dengan cemaran EG melebihi ambang batas. Seiring itu, Kementerian Kesehatan RI juga menjabarkan 156 obat sirup yang telah dipastikan aman digunakan. Sejak awal adanya dugaan obat sirup menjadi biang kerok gangguan ginjal. Banyak warga yang bertanya-tanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pasalnya, obat sirup merupakan obat yang dikonsumsi sejak lama dan aman-aman saja. Profesor Dr. Zulis Ikawati Apoteker dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan, ada 2 kemungkinan alasan tingkat keamanan obat sirup itu berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan tersebut adalah sumber yang berbeda atau senyawa yang dimasukkan dengan sengaja. Sumber yang berbeda. Profesor Zulis menyebut kemungkinan pertama ini bisa saja terjadi. Hal ini karena saat hendak membuat obat, farmasi menerima bahan baku. Biasanya, mereka akan memeriksa apakah bahan baku obat tersebut sesuai, namun bahan tambahan lainnya akan diperiksa melalui Certificate of Analysis atau COA. Saat membuat obat bukan hanya sirup, farmasi akan menerima bahan baku dari suppliernya. Dari supplier biasanya akan dikasih Certificate of Analysis dari bahan baku tersebut, apakah itu bahan baku obat atau bahan baku tambahan, ucapnya. Untuk bahan baku obat, farmasi akan cek kembali. Sedangkan untuk bahan baku tambahan itu juga sebenarnya harus ada pengecekan, tetapi masih diizinkan. Rely on COA asal COA-nya sesuai, masih bisa digunakan lanjutnya. Hal ini membuat Profesor Zulis menyebut adanya kemungkinan sumbernya atau supplier itu berbeda. Jadi ada kemungkinan source-nya berubah. Misalnya, dulu farmasi itu menggunakan sumber dari satu supplier. Kemudian tahun ini karena kejadiannya tahun ini, batch yang sekarang mereka menggunakan sumber berbeda dengan spek yang berbeda, juga misalnya cemarannya lebih banyak jelasnya. Penambahan senyawa. Kemungkinan kedua yang disebut Profesor Zulis adalah cemaran ini dimasukkan dengan sengaja. Namun untuk memastikannya perlu dilakukan investigasi lebih mendalam. Kemungkinan kedua itu dengan sengaja, itu yang kita harus hati-hati lakukan pemeriksaan. Apakah benar ada yang sengaja mengganti atau menambahkan bahan tambahan, ungkap Profesor Zulis. Perlu adanya investigasi mendalam kalau memang terjadi yang kedua ini, pungkasnya. Wow, fenomena di masyarakat semakin banyak aja ya variasinya ya. Habis dari COVID, pandemi, sekarang muncul lagi penyakit gagal ginjal misterius yang banyak membuat resah masyarakat, terutama orang tua yang masih memiliki anak balita yang memang kalau sakit kebanyakan balita itu mengkonsumsi sirup. Dan dengan adanya fenomena seperti ini kita memang betul-betul harus berhati-hati. Semoga saja pemerintah kita bisa mengatasinya dan bisa segera mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Dan semoga ini bukan menjadi kesengajaan, tidak ada orang yang melakukan kesengajaan, dan semoga ini tidak berlarut-larut, segera selesai. Oke guys, ikuti terus berita-berita terkini dari detik.com dan tentunya kami akan menayangkan berita-berita yang menjadi isu masyarakat luas. Dan jangan lupa untuk selalu ngikutin kami, dan yang belum subscribe, segera subscribe supaya tidak terlewatkan informasi-informasi terkini dari uploadan video-video kami. Sampai jumpa guys.